Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi soal ujian tengah semester dari kimia industri. Perkenalkan, nama saya Chandra Prasetyo, NIM 2019690390311. UTS Kimia Industri tahun 2020 dipimpin oleh Bu Khoirotul Mursida. Langsung saja saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soal nomor 1, bagaimana prinsip kerja proses destilasi, serta sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip destilasi. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja proses destilasi dulu, yaitu jika suatu zat pada larutan tidak sama-sama menguap, berarti uap larutan akan memiliki komponen yang beda dengan larutan yang aslinya. Apabila salah satu dari zat menguap, berarti pemisahannya akan terjadi secara sempurna. Namun, apabila kedua zat tersebut menguap, maka proses pemisahannya hanya terjadi secara sebagian. Namun, destilat atau produk akan mempunyai kaya daripada komponen dibandingkan dengan larutan yang aslinya. Itu untuk proses kerjanya. Sekarang, industri kimia apa saja yang menggunakan proses destilasi? Yang pertama, proses pengolahan minyak bumi menjadi berbagai produk minyak seperti bensin, solar, diesel, dan sebagainya. Yang kedua, proses pengolahan tepung menjadi gula untuk menguapkan molekul air. Yang ketiga, proses produksi garam dari air garam. Yang keempat, industri pemisahan campuran bensin menjadi bensin murni. Yang kelima, pemurnian larutan alkohol. Soal nomor 2. Sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi produksi. Jadi yang ditanyakan peran dan pengaruhnya. Oke, yang pertama, peran katalis, yaitu untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Katalis juga dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksinya. Terus untuk pengaruh terhadap efisiensi industri, yaitu hasil industri semakin baik dan dapat mempercepat reaksi kimia, sehingga dapat mengestimasi waktu dengan baik dan dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Soal nomor 3. Jelaskan prinsip dasar adsorpsi pada kimia industri serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses adsorpsi. Jadi ini yang ditanyakan, prinsip dasarnya dan proses industri kimia yang melibatkan. Yang pertama, prinsip dasar absorpsi adalah peristiwa menempelnya molekul ion maupun atom pada permukaan. Absorpsi secara umum adalah proses pengumpulan substansi terlarut yang ada dalam lautan. Untuk proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi adalah pemutihan gula tebu atau gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan zat-zat warna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih bersih, dan penjernihan air dengan menambah tawas atau aluminium sulfat yang akan terhidrolisis membentuk A1OH3 yang berupa koloid. Koloid ini dapat mengabsorpsi zat warna atau zat bercemar dalam air. Soal nomor 5.
Jelaskan diagram alir, proses pembuatan asam sulfat, dan jelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses tersebut. Oke. Pembuatan asam sulfat diproduksi dari belerang dan air melalui proses kontak. Pada langkah pertama, belerang dipanaskan untuk mendapatkan sulfur dioksida, yaitu S plus O2 sama dengan SO2. Setelah itu, asam sulfat terbentuk secara alami melalui oksidasi mineral sulfida, misalnya besi sulfida. Air yang dihasilkan dari oksidasi ini sangat asam dan disebut sebagai air asam tambang. Air asam ini mampu melarutkan logam-logam yang ada dalam biji sulfida yang akan menghasilkan uap berwarna cerah yang beracun. Oksidasi besi sulfida spirit oleh oksigen molekuler menghasilkan besi 2 atau Fe2+. Jadi 2 FeS2 plus 7 O2 plus 2 H2O. Garis kanan 2 Fe2 plus 4 SO4 pangkat 2 min plus 4 H plus Fe2 plus kemudian dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi Fe3+, 4 Fe2+, plus O2 plus 4 H plus garis kanan 4 Fe3+, plus 2 H2O. Fe3+ yang dapat dianggapkan sebagai hidrosida, yaitu Fe3+ plus 3 H2O garis kanan FeOH3 plus 3H plus. Kemudian besi 3 atau ion feri juga dapat mengoksidasi pirit. Ketika oksidasi pirit besi 3 terjadi, proses ini akan berjalan dengan cepat. Nilai pH yang lebih rendah dari 0 terukur pada air asam tambang yang dihasilkan oleh proses ini. Asam sulfat diproduksi dari karbon dioksida, sulfur dioksida, dan uap air karbon dioksida diubah menjadi karbon monoksida dan oksigen. Ketika oksigen bereaksi dengan sulfur dioksida akan menghasilkan sulfur trioksida. Kemudian sulfur trioksida dihasilkan dan ketika bergabung dengan air akan menghasilkan asam sulfat, yaitu CO2 garis kanan CO plus 0, SO2 plus O garis kanan SO3, SO3 plus H2O garis kanan H2SO4. Ini oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang gambar ini, yaitu proses pembuatan belerang dioksida. Belerang dioksida dapat dibuat dengan cara membakar belerang dengan udara secara berlebih. Alternatif lain untuk mendapatkan SO2 adalah dengan membakar pirit atau FeS2. Proses pembuatan belerang trioksida. Proses ini merupakan jantung dari proses pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Reaksi pembakaran SO2 dengan oksigen menghasilkan SO3 bersifat reversibel dan exotherm. Belerang dioksida dan oksigen yang dipakai dalam proses ini dengan perbandingan volume 1:1 sesuai dengan stoikiometri reaksi di sini. Namun pada prakteknya oksigen yang dipakai sedikit berlebih dari proporsi di atas guna memastikan bahwa keseimbangan bisa lebih mengarah ke pembentukan SO3. Karena sumber oksigen diambil dari udara, maka prosedur ini adalah cara yang mudah dan murah untuk mengubah SO2 menjadi SO3. Untuk temperatur, reaksi pembuatan SO2 dari
reaksi pembuatan SO3 dari SO2 dan oksigen adalah reaksi eksoterm. Sesuai dengan asas Le Chatelier, maka sistem kesetimbangan lebih menyukai temperatur diturunkan disebabkan reaksi itu sendiri menghasilkan kalor. Penggunaan suhu rendah akan memperlambat jalannya reaksi, padahal di dunia industri dituntut untuk bisa menghasilkan produk yang cepat dan efisien. Suhu 400 sampai 450 derajat Celcius adalah suhu kompromi, di mana keadaan seperti ini kita bisa mendapatkan proporsi SO3 yang tinggi di dalam campuran dengan waktu yang relatif singkat. Untuk tekanannya, proses kontak tidak membutuhkan tekanan yang terlalu tinggi. Prakteknya, proses menggunakan tekanan lebih tinggi sedikit dibandingkan tekanan udara biasa. Berdasarkan asas Le Chatelier, reaksi di atas dapat diubah posisi kesetimbangannya dengan memperbesar tekanan, namun faktanya dengan tekanan yang tidak sebegitu tinggi, perubahan SO2 menjadi SO3 diperkirakan bisa mencapai sekitar 99,5%. Sehingga dengan demikian kita tidak memerlukan perubahan tambahan untuk mendapatkan lebih banyak SO3 katalis. Untuk katalis tidak mempengaruhi kedudukan kesetimbangan. Katalis dipakai untuk mempercepat terjadinya reaksi sehingga kesetimbangan lebih cepat tercapai. Katalis yang dipakai dalam proses kontak biasanya adalah vanadium pentoksida F2O5. Proses perubahan belerang trioksida menjadi asam sulfat pekat. Gas SO3 yang terbentuk tidak bisa diubah menjadi asam sulfat dengan cara menambahkan air. Hal ini disebabkan reaksi tidak dapat dikontrol serta menghasilkan kabut asam sulfat. Alternatifnya adalah gas SO3 yang terbentuk di larutan dalam larutan asam sulfat pekat 98%. Proses pelarutan gas SO3 dalam larutan asam sulfat pekat akan menghasilkan oleum H2S2O7 atau disebut asam sulfat fuming. Untuk mendapatkan asam sulfat pekat, maka kita menambahkan air dalam oleum tersebut sehingga dihasilkan asam sulfat pekat dengan volume 2 kali lipat dari volume oleum yang dipakai. Jadi demikian penjelasan saya tentang soal ujian tengah semester kimia industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.